Hai, gimana kabar kalian malam ini? Hmm, Sebenarnya agak klise juga gak sih kalau tiap episode podcast ini yang pertama kali aku tanyain adalah apa kabar? Mungkin ada dari kalian yang malam ini sedang gak baik-baik aja. Tapi gak apa-apa, it's okay. Ketika aku tanya apa kabar, kamu bisa jawab sejujur-jujurnya kondisi kamu malam ini. Kalau kamu gak bisa jujur sama orang lain, setidaknya kamu boleh jujur sama diri kamu sendiri kalau kamu itu gak baik-baik aja. Kamu capek, kamu pengen istirahat, kamu pengen nangis, pengen marah, apapun itu silahkan. Gak perlu malu untuk mengakui itu. Karena jika bukan diri kamu sendiri, siapa lagi yang mau mengerti? Oke teman-teman, untuk malam ini topik yang mau aku bawain yaitu berasal dari pengalaman pribadi aku sendiri dan mungkin pernah kamu alami juga di kehidupan kamu. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu ke kamu pernah gak sih punya sebuah keinginan atau punya sebuah mimpi yang pengen banget kamu capai dari dulu, tapi sampai saat ini belum kesampaian juga? Atau kamu pernah memiliki sesuatu, tapi karena suatu keadaan ataupun situasi yang tidak menguntungkan, akhirnya kamu kehilangan sesuatu itu. Entah itu hal yang terpaksa kamu harus lepas, ataupun hal yang memang seharusnya dilepas dari kehidupan kamu. Aku yakin salah satu dari kalian pasti pernah ngerasain kayak gitu. Jadi topik malam ini tuh berhubungan dengan itu, melepaskan sesuatu yang bukan milik kamu. Jadi apa yang bukan milik kamu, ya udah, lepasin aja. Nah, langsung aja kita masuk ke segmen cerita bersama aku Dwi Darmawan dengan cerita malam sebelum tidur yang akan menemani kamu melepas lelah yang semoga ada manfaatnya. Selamat mendengarkan. Oke. Jadi malam ini tuh aku mau cerita pengalaman aku tentang melepaskan suatu hal yang aku cita-citakan sebenarnya. Tapi dalam hidup kita gak bisa memprediksikan juga. Simpelnya, gak semua yang kita inginkan itu bisa dengan mudah terwujud. Ada kalanya semua itu di luar kendali kita. Memang gak salah jika kamu punya suatu keinginan dalam hidup kamu. Tapi jika memang itu bukan untuk kamu bisa apa? Jadi hal ini tuh aku rasain waktu kisaran umur 16 sampai dengan 20 tahunan. Pada saat itu aku kayak ngerasa bahwa apapun yang aku cita-citakan bisa terwujud asalkan mau berusaha, bekerja keras dan berdoa. Memang pada saat itu aku lagi semangat-semangatnya dalam mengejar tujuan hidup. Aku yakin banget dengan aku kerja keras, aku pasti bisa mewujudkan cita-cita. Tapi kenyataannya gak semudah itu asli. Banyak faktor yang sebenarnya di luar kendali. Contohnya nih, dulu aku pernah punya keinginan buat jadi seorang reporter. Suka banget tiap kali ngelihat reporter berita di TV. Sampai akhirnya aku berusaha belajar tentang bagaimana caranya menjadi seorang reporter. Aku yakin dan optimis pasti bisa. Karena dulu aku berada pada fase dimana
sifat idealis dengan apa ya? Jadi sifat idealis dari diri aku tuh kayak besar banget. Lagi semangat-semangatnya dalam menggapai tujuan hidup. Karena cita-cita aku itu, akhirnya aku nyoba daftar kuliah dengan mengambil jurusan ilmu komunikasi di salah satu universitas di kota Bandung pada saat itu. Aku pikir ya, semuanya akan berjalan lancar-lancar aja. Dan ternyata enggak. Aku salah besar waktu itu. Banyak kejadian-kejadian di luar kendali aku sendiri. Banyak permasalahan-permasalahan yang tidak bisa aku selesaikan. Dan itu benar-benar di luar kapasitas aku sendiri. Dan waktu itu kuliah aku pun akhirnya berhenti. Aku vakum selama 1 tahun. Dan aku daftar kuliah lagi di kampus yang berbeda dengan jurusan yang sama sekali bukan minat aku sebenarnya. Tapi balik lagi, banyak hal-hal yang tidak bisa aku kendalikan juga. Singkatnya, hampir 4 tahun aku berjuang untuk jadi reporter itu. Memang sempat nyerah. Tapi karena dulu mungkin masih labil juga kali ya. Jadi kayak timbul tenggelam gitu. Kadang ada hal yang buat semangat lagi, kadang juga down lagi, terus semangat lagi dan nyoba lagi. Gitu terus selama 4 tahun, sampai akhirnya aku ada di situasi dimana aku benar menyerah sama mimpi aku. Dalam hati tuh kayak ngomong, ya udah, cuma itu yang aku bisa, cuma segitu kemampuan aku. Kalaupun dipaksakan juga, aku gak akan yakin bisa. Sampai akhirnya aku ngerasa, ya udahlah, lepas aja, relain aja. Pada saat itu aku menyerah dan gak tahu tujuan selanjutnya apa. Bingung udah pasti. Sedih juga. Sebenarnya sedikit sedih sih sebenarnya. Ngerelain apa yang udah diperjuangkan sejak lama. Tapi mau gimana lagi? Hidup tetap berjalan. Toh, waktu juga gak berhenti kok saat kita gagal. Ia tetap jalan. Dan kita gak bisa terus terpuruk buang-buang waktu gitu. Ya udahlah, apalagi pilihannya. Terus dalam soal hubungan pun kayak gitu. Aku pernah suka sama seorang selama kurang lebih 5 tahunan. Aku sama dia emang udah saling kenal, suka ngobrol bareng juga. Dan pada saat itu aku sedikit berharap lebih sama dia. Aku pengen bisa ngejalanin hubungan ke arah yang lebih serius juga. Tapi sepertinya Tuhan punya jalan lain. Karena sebuah keadaan yang mengharuskan aku buat ngelepas dia. Dan itu rasanya gimana ya? Mungkin kalau kalian pernah ngerasain ada di posisi aku, kalian bakal tahu rasanya gimana. Tapi karena itu di luar kendali aku, ya aku bisa apa? Merelakan, menurutku adalah hal yang paling tepat daripada terus mempertahankan tanpa kejelasan. Temen aku pernah bilang, kenapa sih gak coba diperjuangkan? Kamu kayak gitu, ya karena kamu gak mau merjuangin dia.
Pernah sih ada yang bilang kayak gitu. Tapi gimana ya? Eksekusinya gak semudah apa yang orang lain katakan. Dan pada saat itu aku lebih mikir, kalau itu milik kita, pada akhirnya akan datang ke kita. Dan kalau itu bukan milik kita, diperjuangkan bagaimanapun, sedipaksanya gimana pun, toh dia akan pergi juga. Mau gak mau, pada akhirnya kita lah yang harus ngelepasin. Dan di umur aku yang sekarang, aku ada di posisi dimana aku letakkan semua obsesi menggebu-gebuku di tanah. Bukannya aku menyerah, hanya saja mencoba lebih berkawan dengan realitas. Seberapa kencangnya kamu berlari, seberapa kerasnya kamu berjuang, toh jika itu memang bukan milik kamu, mau gak mau kamu harus lepas. Ingat, gak semua hal di dunia ini bisa kamu dapetin. Dan saat ini aku lebih memilih jadi manusia yang standar aja, seperti manusia-manusia biasa pada umumnya. Tujuanku tidak lagi sekelas orang-orang hebat di sana. Aku berusaha lebih bisa mensyukuri apa yang udah aku punya. Toh, pada nyatanya hal itu yang membuat aku tenang. Tidak seperti dulu, dengan hasrat yang menggebu-gebu, hidupku sangat lelah. Memporsir tubuh dengan kerja mati-matian demi harapan yang belum tentu didapatkan. Melawan realitas dan melupakan rasa syukur yang seharusnya aku ucapkan tiap hari. Tapi pada akhirnya, jadi manusia yang biasa aja tuh gak buruk kok. It's not bad. Kamu bisa melakukan hal-hal lain yang beragam, dibanding terus melakukan satu hal yang kamu sendiri tidak yakin itu bisa berhasil apa enggak. Saat ini pun aku lebih bisa kayak ngebuka diri gitu, ngelakuin hal-hal kecil yang aku suka. Salah satunya mungkin dengan membuat podcast ini. Dengan begini, aku bisa lebih santai ngejalanin hidup, lebih tenang dan lebih nyaman. Pada dasarnya, hidup itu harus dipenuhi dengan rasa bersyukur. Apa yang udah kita punya, ya udah, syukuri itu. Gitu aja. Jadi, makna yang sebenarnya yang mau aku tekenin ke kalian dari cerita tadi adalah mengejar mimpi memang menyenangkan. Silahkan bermimpi sebesar mungkin untuk hidup kamu. Karena itulah yang membuat perjalanan hidup kamu semakin menarik. Tapi jika mimpimu tidak terwujud, maka jangan terlalu dipaksakan. Karena akan ada saatnya kamu harus menghadapi rasa sakit yang tidak bisa kamu hindari. Aku cuma mau bilang, tidak apa-apa jika kamu tidak menjadi apa yang kamu inginkan. Dunia itu luas. Banyak hal yang bisa kamu lakukan. Untuk hal-hal yang tidak bisa kamu miliki, ya udah, relakan, ikhlaskan. Jangan selalu lama terjebak dalam keterpurukan. Buka diri kamu untuk melakukan hal-hal yang baru. Dan siapa tahu, kamu berbakat di bidang itu. Dengan artian, jika kamu tidak menjadi apa yang kamu inginkan,
Kamu tidak perlu menyerah. Kamu cukup merelakan apa yang bukan milik kamu dan mencari jalan hidup yang baru. Nah, sekian dulu mungkin untuk cerita malam ini ya. Aku harap cerita ini bisa bermanfaat buat kamu yang mendengarkan. Kalaupun kalian punya pengalaman yang berbeda, kalian bisa share juga di kolom komentar ya. Atau kalian boleh share tentang cita-cita kamu yang dulu yang sampai sekarang belum terwujud, dan apa strategi kamu untuk kedepannya. Nah, kamu boleh share itu. Silahkan kamu share di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu bisa menginspirasi orang-orang banyak di luar sana. Nah, dan buat kalian juga yang pengen request cerita, kalian bisa DM ke Instagram @darmawan__d, atau kalian bisa tulis requestan kalian di kolom komentar ya. Aku ucapin terima kasih udah ngedengerin podcast ini. Terus buat kalian yang belum subscribe dan suka dengan kontennya, boleh subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari cerita malam sebelum tidur. Sekian untuk malam ini ya. Semoga tidur kalian nyenyak dan mimpi indah. Selamat rehat, selamat relap. Terus dengarkan cerita kami di cerita malam sebelum tidur. Good night.